Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa albisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang sebelum pada pertemuan ini kita telah membahas mengenai beberapa hal-hal yang wajib ada pada setiap hati seorang muslim, yang berupa amalan-amalan hati, yaitu berupa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan juga membenarkan segala ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan terakhir kita telah sampai kepada nasihat yang insya Allah akan kita bacakan dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang insya Allah nasihat ini sangat bagus sekali untuk kita dengarkan dan kita pahami serta kita amalkan. Nah, qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang berkata Tuhan kami Abdullah, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah meridainya, wa nafa'na bihi fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah, yang kami telah mengambil manfaat darinya dari kitabnya, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yang nasihat-nasihat dalam agama. Ma ma'nahu, ya, yang maknanya adalah wa hadhihi awsafun, dan ya sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang tadi disebutkan ya sebelum eh, perkataan Said Abdullah ini, berupa sifat-sifat yang wajib ada pada setiap hati setiap muslim. Yajibu an yatahalla biha kullu yajibu an yatahalla biha kullu mu'min. Maka wajib bagi setiap mukmin itu hendaknya ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut, ya, yang disebutkan sebelumnya, yaitu sifat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membenarkan ajaran Rasulullah, ikhlas serta yakin, ya, dan menjadikan syaitan sebagai musuhnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai rasulnya, dan mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Nah, hendaknya setiap muslim itu wajib, ya, eh memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Wahia qaulu qabla hadza biqalilin, ya. Dan sifat tersebut adalah sifat yang disebutkan perkataan eh, Sayyid Abdullah, yang pengarang kitab Sulamut Taufiq ini, ya. An yakuna khashi'an mutawadian, ya, hendaknya setiap mukmin itu harus khashi'an, dia harus memiliki sifat khusyuk, khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk ini itu salah satu indikator bahwasannya seseorang itu dia telah mencapai derajat keimanan, ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh, ya, salat itu berat bagi orang-orang, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan
khusyuk ini juga merupakan salah satu sifat yang akan pertama kali dicabut dari hati seorang hamba apabila seorang hamba itu telah terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan. Dan ini juga merupakan menjadi tanda-tanda hari akhir, bahwasanya sifat yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah sifat khusyuk. Nanti khusyuk itu akan diangkat dari hati-hati setiap manusia sehingga di akhir zaman kelak tidak ada manusia yang bisa beribadah dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu sebagian orang mengatakan bahwasannya sifat ini merupakan salah satu syarat sah salat sebagian ulama, dan ini tentunya pendapat yang tidak benar ya. Dan ini tentu pendapat yang keliru dan syadz yang mengatakan bahwasanya khusyuk ini merupakan syarat sah salat. Tentunya pendapat yang benar adalah khusyuk itu bukan syarat sah salat, melainkan hanya disunahkan ketika kita salat untuk menjadikan hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin memahami apa yang kita baca ketika kita sholat. Dikarenakan wasilah untuk kita mencapai kekhusyuan dalam sholat kita adalah dengan kita mampu untuk memahami apa-apa yang kita baca ketika kita sholat. Nah, ya tentunya dengan melalui perantara mempelajari bahasa Arab. Seperti ketika kita ingin mendengarkan bacaan imam ketika sholat dan kita ingin menangis menghayati bacaan imam, maka perlu kita mempelajari perantara yang dapat membantu kita untuk memahami hal tersebut, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Dan dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, maka kita akan mengerti apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, doa-doa apa yang kita panjatkan kepada Allah pada saat kita sholat, dan tentunya hal tersebut dapat membantu kita untuk mencapai kekhusyuan dalam ibadah kita. Nah, dan tentu khusyuk ini juga merupakan salah satu ibadah yang hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk amalan hati yang tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh kita tujukan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, an yakuna khashian mutawadhi'an, dan hendaknya kita juga bersikap tawadhu. Tentu tawadhu di sini ya yang dimaksud adalah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya eh mutadzallilan. Hendaknya kita menghinakan diri, bukan hanya sekedar tawadhu. Berbeda ketika kita bertawadhu kepada sesama makhluk, ya sesama hamba, tentunya kita bertawadhu dengan merendahkan hati kita. Kita tidak bersikap sombong, kita tidak membanggakan kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan, kita tidak membanggakan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Namun tawadhu yang dimaksud yaitu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda, yaitu dengan kita menghinakan. Sebagian ulama membahasakan dengan tazallul, khudu', ya, dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, ya, zat yang maha tinggi, yang maha agung, dan tentunya kita sebagai seorang hamba bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merupakan hamba yang lemah. Kemudian selain itu juga, selain sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersifat khaifan, ya, khaifan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti
takutnya kita kepada ya hewan buas misalnya atau hal-hal lain yang menakutkan. Namun takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah eh, dengan dua hal, yaitu dengan kita takut ya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kita takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, akan mengazab kita di hari kiamat kelak, dan juga kita takut dengan dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya disebabkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah timbul rasa takut terhadap diri kita yang membuat kita eh, tidak berani untuk melanggar atau tidak mentaati apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Atau takut ini disebut dengan khosyah. Takut ini disebut dengan khosyah. Nah, musyfiqon ya, dan juga kita harus merasa berat, ya, berasa berat bahwasanya bukan berarti berat eh, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, melainkan kita merasa berat, merasa bahwasanya azab Allah itu ya, dan bahwasanya dengan kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, yang menguasai segalanya, dan juga dengan takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, hal ini membuat kita berat untuk ya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk kita melanggar firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat perintah-perintah. Ya, berat bagi kita untuk eh, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang segala hal ini akan membawa kepada khosyah atau ketakutan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia. Naam. Kemudian zahidan fid dunya, dan juga kita hendaknya sebagai seorang mukmin menghiasi diri kita dengan sikap zuhud, ya, sikap zuhud di dunia. Dan yang dimaksud dengan sikap zuhud di dunia ini bukan berarti seseorang itu harus hidup miskin, harus harus hidup serba kekurangan, harus hidup serba ketertinggalan. Tidak seperti itu. Namun yang dimaksud dengan zuhud di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, beliau berkata bahwasanya yang dimaksud dengan hidup zuhud di dunia itu adalah kita menjadikan dunia ini sebagai wasilah, ya, sebagai kendaraan, sebagai transportasi kita menuju hari akhirat kelak. Jadi kita tidak menjadikan dunia ini tujuan utama dalam kehidupan kita. Kita menjadikan dunia ini hanya sebagai perantara bagi kita untuk mencapai kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Dan bahkan beliau menganalogikan bahwasannya kita menjadikan dunia ini seperti sebagaimana seseorang menjadikan toilet untuk buang hajat. Ya, ketika seseorang ingin buang hajat, maka otomatis dia menggunakan toilet untuk buang hajat, untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, setelah selesai dengan hajatnya, maka sudah dia tidak punya urusan lagi dengan toilet. Nah, begitulah Syekh Utsaimin menggambarkan bagaimana sikap zuhud di dunia ini. Ya, tentu kita tidak menutup mata bahwasanya manusia itu butuh harta ya untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Namun dia hanya mengambil atau hanya
menggunakan harta itu sebagai tujuan untuk dia menyambung hidup saja. Bahkan menjadikan harta tersebut yang ia cari, dunia tersebut yang ia cari itu sebagai wasilah untuk supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari makan ya untuk bukan hanya untuk dia melangsungkan hidupnya, menyambung nyawa, bukan, tapi supaya dia bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap pahala di situ. Jadi sehingga dia benar-benar menggunakan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dunia ini itu untuk menuju hari akhirat sebagai bentuk perbekalan untuk menuju perjalanan yang panjang, yaitu menuju menuju rumah kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Nah, bukan berarti manusia itu ya harus, apalagi eh, kita sering dengar ya, kayak sebagian orang mungkin mengira bahwasannya seorang ustadz atau seorang ulama itu seperti suatu aib apabila seorang ustadz atau seorang ulama itu misalnya memiliki kelebihan harta. Dan ini tentu pendapat yang keliru, ya, omongan yang keliru. Dikarenakan tidak bukan suatu hal yang bertolak belakang bahwasannya seorang itu memiliki harta ya yang banyak, namun otomatis dia tidak menjadi orang yang zuhud. Tidak seperti itu, ya. Para sahabat yang mulia, misalnya sahabat Abdurrahman ibn Auf, ya, merupakan sahabat yang paling kaya. Namun beliau dengan kekayaannya tersebut membantu ia untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut dengan zuhud. Nah, jadi menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita baik berupa harta dan lain sebagainya itu untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti harus serba kekurangan, gak punya apa-apa, harus masuk ke dalam kategori fakir miskin. Tidak, tidak seperti itu. Nah, tentunya Abdurrahman bin Auf itu lebih zuhud dari kita. Ya, Utsman bin Affan juga radhiyallahu an, sahabat yang mulia yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidun, ya, juga termasuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak, namun hal tersebut tidak menafikan kezuhudan dia, ya, kezuhudan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau termasuk orang yang zuhud di dunia ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi zuhud itu tidak bertolak belakang dengan eh, seseorang itu menjadi kaya. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang memiliki kelebihan harta, maka sikap zuhudnya adalah dengan ia menjadikan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikannya sebagai wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qani'an bil yasir, ya. Qani'an bil yasiri minha, dan hendaknya kita memiliki sifat qanaah. Qanaah. Kalau sekiranya misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang cukup bagi kita, ya, maka hendaknya kita memiliki sifat yang qanaah. Dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk, ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut lebih membantu kita untuk lebih menghargai ya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita tidak meremehkan sedikit pun nikmat, sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Baik itu misalnya eh misalnya berupa rezeki yang sangat kecil, contohnya misalnya dengan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun rezeki kita mungkin ya cukup pas-pasan, ya, namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hakikatnya kesehatan itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kalau misalnya eh, kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk biaya kita berobat, ya, pergi ke dokter membeli obat dan lain sebagainya.
Nah, maka tentu hal tersebut akan menghabiskan uang. Nah, dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu hendaknya setiap muslim, setiap orang-orang beriman itu senantiasa menghiasi dirinya dengan qanaah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, karena itu betapa indah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah berkata, "Ra'aitul qanaa'ata ra'sal ghina." Aku melihat qanaah itu adalah kekayaan yang paling tinggi, ya, kekayaan yang paling tinggi tingkatannya. Fasurtu ya biadiyaliha mutamassik. Dan aku ya dengan aku berjalan ya di belakang sifat qana ini ya, dan aku memegang erat qana tersebut. Falada yarani ala babih, dan tidaklah orang melihat aku ya dengan sifat qana ini. Walada yarani munhamik, dan orang-orang tidak melihatku ya meninggalkan atau mencabik-cabik sifat qana ini. Fasirtu ghaniyan bila dirhamin, dan aku menjadi orang kaya walaupun aku nggak punya uang. Amurru bainan nasi syibhal malik, dan aku lewat di antara manusia itu menyerupai seorang raja. Nah, jadi yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ini menggambarkan betapa tingginya sifat qanaah, yang apabila seorang muslim itu memiliki sifat qanaah, maka dia tidak peduli ya dengan apapun yang orang katakan, yang melihat dia hanya dari segi material. Ya, walaupun seseorang itu misalnya nggak punya harta, ya nggak punya uang atau serba kekurangan, namun disebabkan ia memiliki sifat qanaah, maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka ia akan merasa cukup. Ya, ia akan merasa kaya dikarenakan ia berkeyakinan bahwasanya dia adalah seorang hamba bagi Tuhan yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Al-Karim, Al-Jawad. Ya, Allah Jawadun Karim. Allah adalah zat yang Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Nah, kemudian munfiqan lil fadli an hajatihi mimma fi yadihi. Dan hendaknya seorang muslim juga menghiasi dirinya dengan senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta yang ia miliki yang berlebihan dari hajatnya, ya, dari keperluannya, dari apa-apa yang ia miliki. Jadi misalnya kalau qadarullah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang lebih kepada ia. Nah, maka tentunya harta yang lebih ini ia gunakan sebaik-baiknya. Ia gunakan untuk membantu sesama muslim, membantu saudaranya yang lemah, yang kekurangan, ya, untuk membantu kaum muslimin yang sedang berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang yang terkena musibah dan lain sebagainya, atau bahkan ia menggunakan harta yang mungkin di hartanya itu ada kewajiban untuk membayar zakat, maka ia tunaikan zakatnya dan lain sebagainya. Dia gunakan hartanya untuk membangun masjid sebagai bentuk eh, investasi untuk akhirat kelak, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan eh, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ah, man bana baitan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah bagi Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah baginya di surga kelak. Naam. Kemudian nasihan li'ibadillahi ta'ala. Ya, dan hendaknya ia memiliki sikap, memiliki sifat yang senantiasa menasihati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu ini bentuk perwujudan dari
atau bentuk pelaksanaan aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Hendaknya kalian senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan juga dari eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tentunya menasihati hamba Allah ini merupakan eh, bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia menyuruh kepada kebaikan, ya, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan dan juga melarang dari keburukan, dan tentunya hal tersebut sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk dakwah kepada sesama muslim apabila dia muslim, atau kepada manusia yang lainnya untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala apabila yang diseru adalah orang-orang selain orang Islam. Nah, dan tentunya menasihati orang lain itu merupakan bentuk eh, bahwasannya kita itu peduli dengan saudara kita semuslim. Dengan kita menasihati saudara kita, itu salah satu bentuk cinta kita, ya, cinta kita kepada saudara kita yang muslim. Oleh karena itu, eh, Rasulullah SAW pernah eh, bersabda di suatu hadisnya, "Unsur akhaka zaliman wa madluman." Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu yang melakukan kezaliman maupun saudaramu yang melakukan atau yang dizolimi oleh orang lain. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya kita harus menolong saudara kita baik yang menzolimi orang lain maupun yang dizolimi orang lain. Jadi kita untuk eh, membantu saudara kita yang menjadi pelaku kezaliman itu dengan cara apa? Dengan cara menasihati dia, mencegah dia dari melakukan kezaliman. Dan itu merupakan salah satu bentuk nasihat, nasihat seorang hamba kepada saudaranya. Naam, musfiqun alaihim rahiman bihim. Dan hendaknya setiap muslim itu memiliki sifat empati, ya, kepada sesama muslim, yaitu merasa berat apabila eh, sesama saudaranya itu tertimpa musibah, mengalami hal-hal yang berat, ya, yang mungkin eh, dapat membuat saudaranya itu bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan musibah itu merupakan salah satu Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba yang apabila ia lulus dari ujian tersebut, maka dengan musibah itu ia akan menjadi bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yaitu apabila orang yang ditimpa musibah, maka ia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami kembali. Maka merekalah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bersolawat kepadanya, kepada mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita dapat lulus, ya, dalam melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau kita tidak lulus,
Ya, nah ini yang jadi musibah kedua. Ini yang menjadi muskilah ya. Sudah kita tertimpa musibah, kita jatuh ke dalam musibah yang lainnya. Dan musibah yang terbesar adalah musibah di dalam agama. Ya, misal seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan harta misalnya, ya. Dan dengan ia kehilangan harta tersebut, maka dia mengeluh kepada Allah, bahkan mengatakan bahwasannya Allah tuh tidak adil dengan memberikan ia musibah tersebut. Nah, maka sungguh dia telah terjatuh kepada musibah yang lainnya, yaitu musibah dia dalam agamanya. Dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'allahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya orang ini tidak lulus dalam menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia malah menjauh dari Allah dan bahkan mungkin eh, dia malah memilih jalan kekufuran. Dan telah banyak ya hal-hal yang kita dengar, mungkin ada seorang yang diceraikan oleh istrinya atau oleh suaminya, kemudian dia malah memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memilih jalan kekufuran, pindah agama bahkan, ya. Itu kita sering mendengarnya di eh, kehidupan manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memiliki sifat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rohaiman bihim, dan juga kita memiliki sifat penyayang bagi sesama makhluk, terutama sama kaum muslimin. Kemudian amiran bil ma'rufi nahyan 'anil munkar. Ya, dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Dan ini merupakan salah satu bentuk nasihat ya. Bentuk nasihat itu adalah dengan menyuruh kepada kebaikan dan em, mencegah dari kemungkaran. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita eh, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka tentu kita tidak wajib dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Telah jatuh kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dari kita. Contoh misalnya ya, kita sebagai hamba yang mungkin biasa-biasa saja, kita manusia yang biasa-biasa saja, kemudian kita eh, berusaha untuk menasihati misalnya presiden contohnya ya. Misalnya kalau kita nggak punya power, nggak punya akses untuk menuju presiden, kemudian kita apa namanya berusaha untuk menasihati presiden, namun malah ternyata akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Contohnya misalnya kita akan terbunuh atau keluarga kita diancam atau bahkan kita dipenjara misalnya ya. Nah, maka telah jatuh kewajiban amar ma'ruf dari kita. Maka kewajiban ini akan ditanggung oleh orang yang memiliki kapasitas ya, kemampuan dalam hal tersebut. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Nah, untuk merubah kemungkaran dengan tangannya ini itu perlu kekuasaan. Tentu ya, tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Ya, hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya. Makanya kata Rasulullah, "Fa in lam yastati' fa bilisani." Maka kalau nggak mampu, cukup dengan lisan aja, dibilangin, dinasihatin, didakwahkan. Nah, fa in lam yastati' fa biqalbih. Maka kalau nggak bisa juga, maka udah ingkari aja dengan hati. Wa dzalika ta'ful iman, dan itu adalah selama-lamanya iman. Nah, selanjutnya musari'an fil khairati mulaziman lil ibadat. Kemudian sikap seorang muslim itu hendaknya senantiasa saling bersegera ya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan
dan senantiasa continue, ya, terus-menerus melazimkan ibadah yang telah ia kerjakan. Nah, hendaknya setiap muslim memiliki sifat tersebut. Ya, tentunya hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, maka hendaknya manusia saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga dalam kebaikanlah manusia hendaknya harus saling berlomba. Dan tentunya setiap muslim itu harus memiliki sifat apabila ia misalnya, ya, eh, ketika ia direbut direbut dalam hal kesempatan untuk melakukan ibadahnya, ya, kesempatan ia untuk melakukan ibadah direbut oleh saudaranya, maka ia harus mempunyai rasa kehilangan. Contoh misalnya, ya, contoh, ya, ketika seseorang, ya, ingin mengisi soft yang di depan, ternyata qadarullah temannya mendahulinya dalam mengisi soft yang paling depan. Nah, hendaknya seorang muslim memiliki sifat, ya, merasa sedih ketika ia tidak bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, dikarenakan mungkin seperti tadi misalnya didahului oleh temannya, ya, saudaranya dan lain sebagainya, atau melihat temannya melakukan kebaikan, maka hendaknya ia memiliki rasa iri, ya, ketika orang lain itu melakukan kebaikan, bukan malah merasa jengkel, ya, dikarenakan Rasulullah pernah bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal, rajulun atahullahu eh, malan, ya, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar, itu seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka ia menginfakkannya di siang dan malam hari. Kemudian warajulun atahullahu Qur'anan fahuwa yatluhu ana al-laili wan nahar, dan juga seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan Quran, ya, ilmu, kemudian ia membacanya di siang dan malam hari. Dan itu kita dibolehkan untuk berhasad kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Tentunya hasad dalam hal positif, ya, dalam hal positif yaitu ghibthah, yaitu sifat ghibthah. Ketika seorang lain bisa membantu, ya, orang lain, maka hendaknya kita juga merasa, ya Allah, jadi ingin membantu juga. Seandainya aku punya rezeki, maka aku akan bantu juga. Jadi harus merasa iri ketika seorang lain melakukan kebaikan. Nah, kemudian, ya, dalan alal khair, ya, dan hendaknya setiap muslim itu suka yang menunjukkan kepada kebaikan. Dan tentunya hal ini eh, merupakan suatu hal yang mudah dilakukan di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang ini. Dengan kita men-share, ya, nasihat-nasihat, ya, mungkin jadwal-jadwal kajian, video-video singkat, ceramah-ceramah singkat, potongan-potongannya. Nah, sebagai bentuk nasihat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Dan tentunya hal ini juga sebagai bentuk menyebarkan kebaikan. Karena Rasulullah pernah bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia seperti orang yang mengerjakannya. Ya, pahalanya sama seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Da'iyan ilal huda, ya, dan juga nantiasa berdakwah kepada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ajarkan. Da somtin, ya, kemudian memiliki sifat yang pendiam, ya, sifat yang pendiam yang tidak suka berkata-kata terlalu banyak, ya, berkata-kata hal-hal yang tidak penting. Dikarenakan kata Rasulullah, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu.
Diam itu adalah suatu hikmah, ya, suatu kebijaksanaan. Tetapi sedikit orang yang melakukannya. Nah, kemudian watu adatin wa waqarin wa sakinatin. Dan hendaknya setiap muslim itu memiliki sifat eh, lemah lembut, ya, lemah lembut dan tidak terburu-buru, sikap kehati-hatian, ya, tidak terburu-buru dalam melakukan apapun, wa waqar dan sifat eh, dan memiliki kehormatan, wa sakinah dan juga sifat tenang, tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan apapun. Dikarenakan tergesa-gesa merupakan eh, perbuatan buruk yang datang dari syaitan. Nah, kemudian hasanul akhlak dan memiliki akhlak yang baik. Dikarenakan akhlak yang baik merupakan eh, suatu hal yang sangat agung, yang tinggi, bahkan kata Rasulullah, Allah pun eh, dan Rasulullah pun menjadi berani untuk memberikan jaminan bagi orang yang memiliki akhlak yang tinggi, yaitu berupa rumah di surga, ya, yang paling atas. Kata Rasulullah, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin, ya, bagi seorang hamba itu rumah di surga yang paling atas bagi siapa saja yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian wasi'us sadr, dan dia juga memiliki dada yang lapang, mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, baik kesalahan yang mungkin, ya, yang mungkin eh, si hamba ini mengetahuinya, maupun kesalahan yang tidak ia ketahui. Kemudian layyinul janib, dan hendaknya dia memiliki sikap yang lembut, ya, lembut terhadap orang lain. Mahfudul janahi lil mu'minin, dan dia hendaknya memiliki sifat merendahkan diri, ya, di hadapan orang-orang mukmin, tidak sombong dan tidak menunggakkan kepalanya di hadapan orang-orang mukmin. La mutakabbiron, ya, bukan orang yang sombong, wala mutajabbiron, dan juga bukan orang yang suka memaksa, ya, wala tami'an finnas, dan juga bukan orang yang tamak serakah, ya, pada harta-harta manusia, wala harison ala dunya, dan juga tidak orang ya dan juga bukan termasuk orang yang sangat sangat terobsesi dengan dunia, ya, sangat-sangat eh, rakus terhadap dunia, wala mu'athirun laha 'alal akhirah, ya, dan juga tidak mendahului dunia daripada akhirat. Tentu sebagai seorang mukmin kita harus mendahului akhirat daripada dunia. Karena kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala jami'an lil mal, dan juga tidak menggabungkan harta, ya, dan juga tidak menggabungkan dan tidak mengumpulkan harta. Maksudnya tidak, tujuannya hanya satu, yaitu mengumpulkan harta. Ya, sebagaimana kata Allah eh, dalam surat Al-Adiyat, eh, dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malahu wa'addadah, yaitu adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan itu merupakan sifat yang tercela, yaitu tanda sifat bahwasannya orang tersebut lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Wala mani'an lahu an haqqih, dan dia tidak, ya, menahan, ya, menahan hartanya itu dari hak-hak, ya, hak-haknya harta, yaitu mengeluarkan hartanya, baik itu ya, berupa sodako yang wajib, yaitu zakat, ataupun sodako yang sunnah. Wala fadzon, ya, dan juga dia tidak memiliki
sifat pemarah yang mudah marah, wala jafiyan lahum, dan juga tidak memiliki sifat yang kasar kepada manusia, wala qalidhon, dan juga tidak eh, keras hatinya, tidak bebal hatinya, wala mumarian, ya, dan juga tidak suka mendebat suatu hal yang tidak penting, wala mujadilan, dan juga tidak membantah, wala mukhasiman, dan juga tidak mengingkari, wala qasiyan, dan juga tidak keras hatinya, wala sayyi al akhlak, dan juga tidak buruk akhlaknya, wala dayyqal sadr, dan juga tidak sempit dadanya untuk memaafkan orang lain, wala mudahinan, ya, dan juga tidak mudahin, yaitu eh, memiliki sifat yang tidak atau kurang peduli terhadap kemungkaran. Ya, jadi dia eh, tidak mengingkari kemungkaran yang ia lihat, padahal dia mampu misalnya, atau tidak dia dia tidak mengingkari dengan hatinya seminimal mungkin. Ketika ia melihat kemungkaran, dia merasa tidak peduli, merasa masa bodoh ya dengan kemungkaran yang terjadi di depan matanya. Naam. Wala mukhadi'an, dan juga tidak memiliki eh, sifat curang, ya, sifat curang. Wala ghosyan, dan juga sifat, ya, ghosyan juga sama curang, ya. Wala muqaddiman lil aghniyai 'alal fuqara, dan juga tidak lebih mendahulukan orang-orang kaya daripada orang-orang yang fakir, ya, dan juga eh, kita banyak menemui hal ini, yaitu beberapa orang lebih memilih untuk, ya, berdekatan, ya, atau memiliki relasi dengan orang-orang kaya daripada orang-orang fakir. Ya, tentunya kebanyakan orang memilih hal tersebut dikarenakan menurut mereka orang-orang kaya itu lebih menguntungkan. Ya, mungkin mungkin bisa saja dengan relasinya tersebut dia kebagian, ya, sebagian dunia yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Nah, kemudian wala mutaraddidan ala salatin, ya, dan juga tidak ragu-ragu terhadap kekuasaan. Ya, maksudnya eh, hendaknya ia menjaga dirinya dari pintu-pintu kekuasaan. Dia tidak mengharap jabatan, ya, dan dia juga tidak apa namanya, memaksakan dirinya untuk berusaha menjabat, ya, dalam eh, kepemimpinan misalnya, ya. Jadi seorang mukmin hendaknya dia menjabat ketika misalnya ia dipilih, ketika ia dipilih tanpa dia memiliki obsesi untuk mendapatkan jabatan tertentu dalam kehidupan di dunia ini. Wala sakitan alal inkari alaihim ma'al qudrah, dan juga tidak diam ketika eh, mengingkari atas manusia, ya, padahal dia mampu. Ketika melihat kemungkaran yang terjadi di antara manusia, namun dia malah diam saja dan dia tidak mencegah kemungkaran tersebut padahal ia mampu. Nah, hal ini dinamai oleh sebagian orang disebut dengan syaitonun akhras. Ya, syaitonun akhras itu syaitan yang gagu, ya. Dijulukinya sebagai syaitan yang gagu dikarenakan ia melihat kemungkaran maka ia tidak mengingkarinya, melainkan ia hanya melihatnya saja, bahkan masa bodoh, bahkan mungkin malah meridhoi kemungkaran tersebut. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian wala muhibban lil jahi wal mali wal wilayah, dan hendaknya setiap muslim itu tidak mencintai, ya, mencintai al jah, ya, kedudukan di sisi manusia, wal mal, dan harta, wal wilayat, dan kekuasaan, bal yakunu laha karihan, dan bahkan seorang muslim itu membenci, ya, hal-hal tersebut, ya, baik itu kedudukan, ya, jabatan, harta, atau kekuasaan. Wala yulabisuha illa min hajatin aw daruratin, dan hendaknya seorang muslim tidak, ya,
mendekatinya atau tidak mendapatinya kecuali karena suatu hajat, ya sebagaimana yang saya sebutkan, kecuali karena suatu hajat, satu keperluan, au darurah, atau suatu darurat, ya seperti ya misalnya diminta dikarenakan tidak ada lagi tidak ada lagi kemungkinan orang yang mampu untuk memiliki kapasitas dalam jabatan tersebut kecuali dia, maka pada saat itu dibolehkan baginya untuk mengambil jabatan tersebut. Nah, intaha kalamu radhiyallahu anhu. Ya, dan telah selesai perkataan Al-Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, dan sungguh perkataan beliau itu merupakan nasihat yang indah yang setiap muslim itu hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Walaupun kelihatannya mungkin berat, namun setidaknya mungkin sekitar beberapa persennya mungkin kita mampu untuk mengamalkannya. Nah, ya mungkin ini saja kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Apabila tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, tafadhol. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, ya, dan saya minta maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang mungkin salah ucap, ya, dan mungkin kurang dapat dipahami, maka saya minta maaf, ya, karena kan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya dan syaitan. Ya, saya akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya. Izin